Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dasar-dasar bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Mukbit Hakim dengan nomor NIM 21502 dan dua teman kelompok saya, Devania Asmara Putri dengan nomor NIM 21502 dan Monika Ayu Larasati nomor NIM 21502 Pembahasan nomor A, stakeholder. 1. Pengertian stakeholder. Menurut Ramizes dalam bukunya Cultivating Peace mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder. Friedman mendefinisikan stakeholder sebagai any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization objectives. Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Menurut Biset, secara singkat mendefinisikan stakeholder adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Willard melihat stakeholder dari posisi paling penting dan pengaruh yang mereka miliki. Nah, dari definisi tersebut, maka stakeholder merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai stakeholder teori berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. 2. Fungsi utama stakeholder. Stakeholder pertama yang menjadikan perusahaan bisa berjalan adalah pemegang saham, karena tanpa adanya pemegang saham maka perusahaan tidak berjalan. Pemegang saham memiliki peranan yang sangat penting, terutama di awal perusahaan terbentuk, karena adanya mereka perusahaan bisa terbentuk. Selanjutnya yaitu pegawai yang berperan dalam membuat barang yang akan dijual. Bagian stakeholder yang tidak kalah penting adalah konsumen, ya. Karena dengan adanya konsumenlah kita bisa melihat produk yang dihasilkan memang dibutuhkan atau tidak. Selain itu, untung dan ruginya perusahaan juga ditentukan oleh banyak atau sedikitnya konsumen yang menggunakan produk tersebut. 3. Interaksi-interaksi antara stakeholder. Yaitu yang pertama, A. Pemilik atau pemegang saham. Peran dari stakeholder pemilik atau pemegang saham adalah sebagai penyuplai dana atau investor yang nantinya menyediakan modal agar suatu perusahaan bisa berjalan dan berkembang. B. Pegawai atau karyawan. Pegawai merupakan salah satu elemen dalam sebuah perusahaan, sehingga sebuah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. C. Supplier atau pemasok. Sebuah perusahaan pasti memiliki bahan atau alat yang dibutuhkan ketika memproduksi, sehingga dibutuhkan supplier atau pemasok. D. Konsumen atau pengguna. Peran dari stakeholder konsumen adalah sebagai pemakai atau pengguna dari produk yang sudah diproduksi oleh sebuah perusahaan. E. Kreditor atau bank. Peran dari stakeholder kreditor atau bank bagi sebuah perusahaan adalah sebagai peminjam dana bagi perusahaan yang membutuhkan. F. Kompetitor atau pesaing. Pesaing atau kompetitor merupakan perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang sama bagi perusahaan yang lain. Dan yang terakhir, G. Pemerintah. Peran dari stakeholder pemerintah yaitu sebagai pihak yang memberikan izin bagi suatu perusahaan untuk mendirikan suatu perusahaan tersebut di suatu tempat.
B. Fungsi utama bisnis dan interaksi antar fungsi bisnis. 1. Fungsi utama bisnis. 5 fungsi utama yang terlibat dalam operasi bisnis adalah manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, dan sistem informasi. A. Manajemen. Manajemen adalah cara bagaimana karyawan dan sumber lain digunakan oleh perusahaan. B. Pemasaran. Pemasaran adalah cara bagaimana produk dikembangkan, diberi harga, didistribusikan, dan dipromosikan kepada pelanggan. C. Keuangan. Keuangan adalah cara bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk operasi bisnisnya. D. Akuntansi. Akuntansi adalah ringkasan dan analisis dari kondisi keuangan perusahaan. E. Sistem informasi. Sistem informasi meliputi teknologi informasi, masyarakat, dan prosedur yang bekerja sama untuk memberikan informasi yang cocok kepada karyawan perusahaan sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis. 2. Antar fungsi bisnis. Kebanyakan keputusan bisnis dapat diklarifikasikan sebagai manajemen pemasaran atau keputusan keuangan. Keputusan manajemen terfokus pada pengguna sumber daya, pemasaran terfokus pada produk, dan keputusan keuangan terfokus pada pencarian dan penggunaan dana. Suatu pendapatan perusahaan atau laba adalah sama dengan penghasilan dikurangi pengeluaran. C. Sintetis fungsi bisnis. 1. Bagaimana keputusan-keputusan bisnis mempengaruhi nilai perusahaan? A. Keputusan manajemen. Keputusan kunci manajemen berfokus pada perencanaan strategis, penentuan struktur organisasi, penentuan proses produksi, dan bagaimana memotivasi karyawan. B. Keputusan lokasi pabrik. Keputusan ini menentukan biaya luas tanah dan juga menentukan biaya-biaya untuk memperkerjakan karyawan dan biaya pengiriman produk. C. Keputusan rancangan dan tata letak. Rancangan mencerminkan ukuran dan struktur pabrik, sedangkan tata letak adalah cara mengatur mesin-mesin dan peralatannya di dalam pabrik. D. Keputusan kualitas. Kualitas suatu produk yang dihasilkan perusahaan tergantung pada proses produksi yang digunakan dan komitmen karyawan terhadap kualitas produk. Semakin tinggi kualitas, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan dan akan mempengaruhi reputasi produk. Jadi, permintaan akan sebuah produk tergantung pada kualitasnya dan proses produksi yang digunakan. E. Keputusan-keputusan lain yang berhubungan dengan proses produksi. 1. Memotivasi karyawan dan mengelola karyawan. F. Keputusan-keputusan pemasaran. 1. Strategi produk. Adalah upaya perusahaan untuk menjual produk. 2. Strategi penentuan harga. Penentuan harga dapat dipengaruhi oleh biaya-biaya reproduksi dan harga para pesaing. 3. Strategi distribusi. Strategi distribusi perusahaan akan mempengaruhi biaya-biaya pengiriman sebuah produk dari titik produksi kepada konsumen. 4. Strategi promosi. Strategi promosi digunakan untuk meningkatkan penerimaan berbagai produk melalui transaksi khusus, iklan, dan publisitas. G. Keputusan keuangan. 1. Strategi pendanaan. Perusahaan menggunakan strategi pendanaan untuk memperoleh jumlah dan jenis pendanaan yang diinginkan. 2. Strategi investasi bisnis. Perusahaan menggunakan strategi investasi bisnis untuk mengalokasikan dana mereka ke seluruh operasi bisnis. Yang kedua, hubungan antara strategi bisnis. A. Hubungan antara struktur organisasi dan produksi. Hubungan ini untuk memberikan ilustrasi bagaimana hubungan antara keputusan-keputusan manajemen, pemasaran, dan keuangan. Contohnya, mempertimbangkan sebuah perusahaan yang memproduksi meja kantor dan mendistribusikannya ke berbagai toko pengecer mebel perkantoran. Sebagian struktur organisasi perusahaan tersebut bergantung pada bauran produk atau sebuah keputusan pasar. B. Hubungan antara strategi penentuan harga dan strategi produksi.
Keputusan-keputusan lokasi pabrik, rancangan, dan tata letak sebuah perusahaan juga dipengaruhi oleh penentuan harga mebel perkantoran atau keputusan pemasaran lain. Jika strategi penentuan harga adalah memberi harga yang tinggi, maka volume penjualan akan lebih rendah. C. Hubungan antara strategi penentuan harga dan strategi distribusi. Strategi penentuan harga sebuah perusahaan juga mempengaruhi strategi distribusi. Jika strategi penentuan harga dimaksudkan untuk berfokus hanya kepada pelanggan yang kaya, maka mebel perkantoran harus didistribusikan secara eksklusif di kalangan atas. Namun, jika harga ditentukan lebih rendah untuk menarik berbagai variasi pelanggan yang lebih luas, maka mebel akan didistribusikan kepada banyak toko agar cakupannya lebih luas. D. Hubungan antara strategi penentuan harga dan strategi promosi. Strategi promosi sebuah perusahaan juga akan dipengaruhi oleh strategi penentuan harga jika strategi penentuan harga dimaksudkan untuk berfokus hanya pada pelanggan yang kaya. Maka promosi akan ditargetkan secara eksklusif terhadap pelanggan tersebut. Namun jika harga ditentukan lebih rendah untuk menarik perhatian berbagai variasi pelanggan yang lebih luas, promosi akan ditargetkan untuk dapat mencakup kelompok pelanggan potensial yang lebih luas. E. Hubungan antara strategi penentuan harga dan strategi pendanaan. Keputusan-keputusan pendanaan perusahaan akan sangat bergantung pada strategi penentuan harga. Jika perusahaan menggunakan suatu strategi penentuan harga yang akan menghasilkan tingkat penjualan yang relatif lebih rendah, atau yang selanjutnya tingkat produksi yang lebih rendah, maka perusahaan hanya akan memerlukan jumlah dana yang rendah untuk mendukung tingkat produksi tersebut. Namun, jika perusahaan menggunakan strategi penentuan harga yang akan menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi atau yang selanjutnya tingkat produksi yang lebih tinggi, maka perusahaan memerlukan jumlah dana yang cukup besar untuk mendukung tingkat produksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.